Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 10 ayat 46 sampai 47. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Judul renungan kita hari ini adalah Iman Mendatangkan Mukjizat, ditulis oleh Abaluf Ministry. Sahabat suara kasih, ada kisah petualangan iman tentang seorang pengemis buta, bernama Bartimeus, anak Timeus. Setiap hari dia hanya bisa duduk di pinggir jalan mengemis, dan menanti belas kasihan dari orang lain. Suatu kali, bisa dibilang bukan hari seperti biasanya, karena Tuhan Yesus saat itu berjalan melewati jalan di mana Bartimeus duduk. Karena tak bisa melihat, dia hanya bisa mendengar suara riuh yang ada di sekitar. Rupanya ada begitu banyak orang yang berbondong-bonding mengikuti dia. Lalu Bartimeus bertanya kepada orang di sana, tentang apa gerangan yang sedang terjadi. Lalu mereka memberitahu kalau Tuhan Yesus dari Nazaret sedang lewat.
Waktu dia mendengar nama Tuhan Yesus, sesuatu terjadi, ada iman yang kuat muncul di dalam hatinya, dan mendorongnya untuk ikut memanggil-manggil nama Tuhan Yesus. "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku," katanya. Tentu saja Bartimeus tidak hanya memanggil Tuhan Yesus sekali saja, tapi berkali-kali dengan suara yang lantang, karena dirasa sangat mengganggu. Orang banyak itu pun menegur Bartimeus supaya dia diam, tapi dia seolah mengabaikannya dan terus berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Bisa saja dia berhenti dan diam karena malu dengan tindakannya, tapi iman yang timbul dalam dirinya membuatnya berani, dan tak peduli dengan apa kata orang sekitar. Karena saat itu dia benar-benar ingin mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan semakin keras dia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin Tuhan Yesus tidak bisa mengabaikannya. Tuhan Yesus pun berhenti, dan meminta muridnya untuk membawa Bartimeus ke hadapannya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawaban Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sahabat Suara Kasih, tahukah kamu apa yang terjadi? Keinginan Bartimeus hanya satu, yaitu dia ingin mengakhiri kegelapan dunianya. Dia hanya ingin melihat, dan Tuhan Yesus pun memulihkan penglihatannya. Saat itu juga Bartimeus kembali bisa melihat dunia. Bartimeus berteriak tanpa henti, karena dia yakin Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kembali matanya. Disitulah iman Bartimeus muncul. Marilah kita renungkan. Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu masih punya iman dan keberanian untuk berseru dan berteriak tanpa henti kepada Tuhan Yesus, untuk sesuatu yang kamu percaya bisa Tuhan lakukan dalam hidupmu? Apapun yang ingin sekali kamu minta dari Tuhan, mintalah dengan lantang. Jangan ragukan kasih dan kuasa Tuhan Yesus terjadi atas hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.